Di episode sebelumnya, setelah berhasil mengamankan kepingan es dari tangan Dewi Liang, Tabib Li dan Fang kembali mendapatkan masalah lain, yaitu mereka mendapat serangan dadakan dari San Gudao yang berniat mengambil semua kepingan es dari tangan Fang, di mana kemunculan San Gudao tersebut membuat semua orang di sana mengetahui kalau Tabib Li adalah Xiang Yi. Sampai akhirnya dia berhasil mendapatkan apa yang dia cari setelah Fei Zheng muncul dengan menyandra bibi Fang. Dan semenjak saat itu, Tabib Li juga menaruh dendam kepada seniornya tersebut dan berjanji akan membalasnya setelah mengetahui bahwa gurunya meninggal akibat provokasi yang dilakukan San Gudao. Singkat cerita, setelah dengan susah payah San Gudao berhasil mendapatkan keempat kepingan es sekaligus dengan wadah luomonya, tanpa diduga tiba-tiba Fei Zheng merebut kedua benda tersebut dan berniat untuk menggunakannya sendiri. Di sini San Gudao yang tidak memiliki kekuatan untuk mengambil kembali kedua benda tersebut pun terpaksa pura-pura mengizinkan Fei Zheng untuk membawa wadah luomo beserta kuncinya. Namun tidak berhenti di situ, dia menawarkan bunga Wang Chuan, herbal langka untuk mengobati Tabib Li setelah Fei Zheng selesai menggunakan benda tersebut. Dan tanpa pikir panjang, Fei Zheng pun menyetujui tawaran itu. 如何才能捏住我的男人？你当知我想要的是什么？ Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Tabib Li yang mulai kembali berlatih untuk menghadapi San Gudao, di mana dia juga tidak percaya Fei Zheng bisa bekerja sama dengan San Gudao begitu saja. So dia pun mencari keberadaan Fei Zheng yang kemungkinan saat ini berada di tempat kelahirannya, yaitu sebuah wilayah di barat daya yang dikhususkan untuk menciptakan pendekar hebat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya direncanakan Fei Zheng. Sementara itu, Fei Zheng sendiri terlihat sedang mencoba mengaktifkan wadah luomo, dan ketika dia berhasil mengaktifkan benda tersebut, tiba-tiba seekor serangga tank kecil keluar dari dalam tubuhnya, di mana ternyata selama ini Fei Zheng hidup dalam bayang-bayang api tank yang sebelumnya ditanamkan oleh pengasuhnya dengan tujuan untuk menciptakan seorang mesin pembunuh. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Fei Zheng pun tidak benar-benar berkomplot dengan San Gudao, melainkan dia hanya berniat memanfaatkan wadah luomo di tangan San Gudao untuk mengeluarkan api tank di dalam tubuhnya. Lalu setelah dia bebas dari belenggu api tank menggunakan wadah luomo, Fei Zheng pun bergegas kembali ke tempat dulunya dia dibesarkan untuk membalas apa yang telah diperbuat oleh pengasuhnya. Di mana tanpa sopan santun sedikit pun, dia langsung memberi perhitungan pada orang yang menyiksanya dari kecil dan membebaskan anak-anak di sana yang sedang dilatih sepertinya dulu. Tidak hanya itu, ternyata Fei Zheng juga telah mengutus orang-orang terhebatnya untuk mencuri bunga Wang Chuan dari tangan San Gudao, di mana dia berniat untuk memberikan bunga tersebut kepada Tabib Li. Namun ketika tidak ada orang lain yang dapat mengalahkannya, maka kesombonganlah yang akan mengalahkannya sendiri, di mana saat itulah gadis suci yang sebelumnya telah dibebaskan oleh bawahannya muncul untuk membalas perbuatan Fei Zheng yang telah mengurungnya bersama tahanan lain dan memanfaatkan kelengahannya dengan memberikan racun di tubuh pengawal Fei Zheng. Bahkan, dia telah bekerja sama dengan San Gudao untuk mengutus beberapa orang yang dijuluki kelompok 3 orang suci untuk melumpuhkannya. Sampai pada akhirnya, Fei Zheng yang terkena cipratan racun dari tubuh pengawalnya pun harus berakhir dengan mengenaskan di tangan gadis suci. Sementara wadah luomo dan kepingan es kembali jatuh ke tangan San Gudao. Singkat cerita, Tabib Li dan Fang pun sampai ke TKP tepat setelah perkara selesai dan Fei Zheng telah dibawa oleh gadis suci. Di mana di sini mereka bertemu dengan pengasuh Fei Zheng dan baru menyadari kalau beliau memakai teknik api tank untuk membuat para budak di sana tunduk kepadanya.
Melihat hal itu, Tabib Li lalu menanyakan cara untuk mengendalikan serangga tank tersebut, di mana pengasuh Fei Zheng pun menjawab yang intinya kalau api tank memiliki beberapa tingkatan, di mana tingkatan teratas adalah serangga tank betina. Nah, untuk menghentikan api tank tersebut, jalan satu-satunya adalah dengan membunuh serangga tank betina atau induk dari api tank. Dengan begitu, serangga tank jantan atau anak api tank lainnya akan meninggal dengan sendirinya. Mengetahui hal itu, akhirnya Tabib Li dan Fang pun mencari tahu tentang ciri-ciri serangga tank betina dan jantan menggunakan buku-buku penting peninggalan Sekte Nanyin di perpustakaan kementerian, di mana mereka mencurigai satu simbol dewa dari Sekte Nanyin yang kemungkinan berhubungan dengan tempat keberadaan serangga tank betina. Di tengah kebingungan tersebut, ayah angkat Fang muncul dan mengenali salah satu gambar peta yang ternyata itu adalah peta istana kerajaan ratusan tahun yang lalu, di mana ternyata istana kekaisaran yang sekarang adalah bekas istana kekaisaran Nanyin. Dari sini bisa disimpulkan bahwa api tank betina saat ini berada di dalam istana kekaisaran tersebut. Masalahnya, tidak sembarangan orang bisa masuk ke istana, termasuk ayahnya Fang sekalipun jika tidak ada kepentingan. Disinilah mereka bekerja sama dengan mengirim pesan kepada rekan-rekan ayahnya Fang yang berada di dalam istana untuk lebih waspada, dan mengirim Tabib Li ke ibu kota dengan menyebarkan rumor tentang kehebatannya. Lalu mereka juga mengirim surat kepada putri, tunangan Fang yang diculik di kasus Tuan Yu kemarin, untuk pura-pura sakit dan secara khusus memintanya agar memanggil Tabib Li sebagai tabib istana. Di sisi lain, Fang yang mendapat info kalau bunga Wang Chuan berada di tangan ayahnya pun sok ngide atau mendatangi markasnya sendirian. Tanpa dia sadari, San Gudao telah membuat jebakan untuknya, di mana sekali lagi dia mengajaknya untuk bergabung bersamanya dalam membangkitkan kembali Sekte Nanyin. Namun Fang yang memang dari awal berbeda prinsip langsung menolak tawaran tersebut. Bahkan di kesempatan ini dia juga memutus hubungan anak dan ayah dengan bersujud di hadapan San Gudao sebagai tanda hormat kepada ayahnya untuk yang terakhir kalinya. Akibatnya, pernyataan Fang barusan tentu saja membuat San Gudao sebagai ayah biologisnya pun emosi dan justru melemparkan anaknya ke sebuah jurang kematian tempat para pengkhianat dihukum. Kembali ke Tabib Li yang sudah sampai di dalam istana. Di sini dia dibuat terkejut ketika melihat biksu iblis yang juga berada di sana, di mana itu artinya San Gudao telah lebih dulu melangkah dan menyusupkan salah satu anak buahnya ke dalam istana. Ternyata biksu iblis menyamar sebagai seorang penasehat yang telah mendapatkan kepercayaan Ibu Suri atau ibunya kaisar karena telah membantunya menyembuhkan kakinya yang sebelumnya lumpuh. Sekarang bisa kembali berjalan dengan obat herbal langka dan tenaga dalam miliknya. Mengetahui hal itu, Tabib Li lalu menjelaskan kepada putri alasannya ke sana adalah untuk menangkap beberapa orang yang berniat jahat menyelinap masuk istana dan salah satunya adalah biksu iblis. Lalu langkah pertama yang dilakukan Tabib Li adalah mencari simbol Sekte Nanyin di dalam istana. Tidak hanya itu, dia juga memperingatkan pemimpin departemen pengawasan sekaligus orang yang bertanggung jawab mengamankan istana untuk berhati-hati dengan gerak-gerik si biksu iblis yang kemungkinan berniat mencelakai keluarga kaisar. Namun pemimpin departemen pengawasan justru arogan dengan ketatnya pengawasan di dalam istana dan berkata kalau semua tamu sama di hadapannya. Tidak berhenti di situ, bahkan Tabib Li tidak ragu-ragu mengungkapkan identitas aslinya sebagai Xiang Yi dan mengatakan kalau si biksu iblis adalah kaki tangan San Gudao dari Sekte Wansheng yang memiliki niat untuk mengambil alih kekuasaan istana.
Satu hal yang pasti, Tabi Bli hanya ingin pemimpin Departemen Pengawasan melakukan tindakan pencegahan sebelum San Gudao bertindak. Karena jika mereka hanya menunggu, hal itu hanya akan merugikan pihak istana. Namun, lagi-lagi pemimpin Departemen Pengawasan justru mengatakan kalau Sekte Wanseng tidak akan mungkin melakukan sesuatu senekat itu, mengingat Sekte Wanseng selama beberapa tahun terakhir telah bekerja keras demi kemaslahatan penduduk dan kekaisaran. Disinilah Tabi Bli sadar kalau strategi yang digunakan San Gudao telah mengakar selama beberapa tahun, jauh sebelum Tabi Bli menyadari itu semua, di mana pemimpin Departemen Pengawasan justru curiga dengan Tabi Bli karena tiba-tiba mengaku kalau dia adalah Xiang Yi. 你是何居心？轩辕霄这样的高手都被圣马骗得了太后的认可，那我必须要。 Singkat cerita, keesokan harinya, diperlihatkan Tabi Bli dan biksu iblis yang sedang menghadiri acara jamuan makan bersama kaisar untuk berterima kasih kepada mereka yang telah mengobati ibu dan anaknya. Di sini diperlihatkan juga kedekatan biksu iblis dengan Ibu Suri, di mana dia membeberkan rencana yang pernah mereka bahas, yaitu soal proyek pembuatan menara misteri, sebuah bangunan keberuntungan untuk keluarga kekaisaran yang pernah dibuat oleh kaisar sebelumnya. Yang menjadi masalah adalah ternyata hal itu digunakan oleh biksu iblis untuk menyusupkan San Gudao dan antek-anteknya ke dalam istana sebagai pekerja proyek demi mencari serangga tank betina. 参见陛下。陛下， Tentu saja Tabi Bli tidak tinggal diam, di mana dia mengikuti setiap gerak-gerik yang dilakukan biksu iblis bersama dengan orang kepercayaan ayahnya Fang di Departemen Pengawasan yang bernama Yulao. Di sini si biksu iblis menyuruh 4 tukang untuk mengecek lokasi yang akan dibangun menara misteri. Yang mana hal itu pun langsung membuat Tabi Bli curiga kalau si biksu iblis mencari lokasi tersebut menggunakan api tank jantan untuk mencari keberadaan api tank betina. Tidak hanya itu, perhatian Tabi Bli pun sempat teralihkan kepada 4 pekerja yang kemungkinan mengetahui keberadaan api tank betina. Ternyata keempat pekerja tersebut adalah mantan pelayan istana yang sengaja dibawa oleh San Gudao untuk menjadi tukang. 派人看牢了，千万不能出任何差错。林门主不可妄动，万圣道的人安插成公部匠人送入宫里的。 Menurut penjelasan dari Yulao, keempat pelayan tersebut dulunya diusir dari istana setelah melakukan pencurian. Namun yang menarik, tidak ada satupun harta di dalam istana yang menghilang sehingga alih-alih dihukum mati, mereka hanya diusir dari istana. 为了求子而建造的。 Disinilah San Gudao curiga kalau barang yang mereka curi berasal dari Menara Kebahagiaan, sebuah bangunan yang dibuat oleh kaisar pendahulu yang menjabat ratusan tahun yang lalu. Dan anehnya, menara tersebut menghilang dalam waktu semalam, di mana pihak kekaisaran waktu itu menyembunyikan kejadian tersebut bahkan kepada para keturunannya. Tidak hanya itu, Yulao juga memberikan lukisan tentang Menara Kebahagiaan dan setelah ditelaah lebih lanjut oleh Tabi Bli, ternyata lukisan tersebut mengandung pola yang berbentuk simbol Sekte Nanyin. Di mana di sini Tabi Bli langsung bisa memastikan kalau serangga tank betina kemungkinan besar berada di dalam Menara Kebahagiaan yang menghilang tersebut. Dan alasan San Gudao memakai jasa keempat pelayan itu adalah karena mereka pernah masuk ke tempat itu. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Fang yang masih bertahan hidup di dalam jurang kematian dan harus melawan orang-orang dari Sekte Wanseng di tempat tersebut. Namun di luar dugaan, di sana Fang justru menemukan pedang Shaoxi, pedang agak berat milik Xiang Yi yang selama ini telah hilang. Di mana dengan pedang tersebut, dia pun memaksakan dirinya sendiri untuk melewati batas kemampuannya dan membuatnya memperoleh teknik baru untuk melewati setiap rintangan di sana. Lalu setelah mendapatkan info kalau San Gudao berada di istana, dia pun langsung bergegas menuju ke sana. 主人在后宫。 Kembali ke Tabi Bli yang masih mendalami kasus soal Menara Kebahagiaan dengan menguping pembicaraan keempat mantan pelayan yang diculik oleh San Gudao, yang mana tiba-tiba keempat pekerja tersebut justru dibantai oleh seseorang.
Hal itu membuat Tabibli sebagai satu-satunya orang di sana justru ditangkap oleh pihak istana karena dituduh sebagai pelaku pembunuhan dan melanggar area di dalam istana. Di mana ternyata tuduhan tersebut dilakukan oleh Kasim istana yang disuap oleh San Gudao untuk menyingkirkan Tabibli. Beruntung dia masih bisa mengatasi masalah tersebut disusul kemunculan Fang yang menyuruh putri meminta dekri dari Ibu Suri untuk membebaskan Tabibli dari tuduhan pembunuhan. Di sini Tabibli lalu menjelaskan kepada Fang tentang teka-teki keberadaan menara kebahagiaan yang sebelumnya digambar oleh salah satu 4 pelayan kemarin, di mana dia beranggapan bahwa pintu masuk menara tersebut adalah melalui sumur tua yang ada di salah satu istana. Namun yang menjadi pertanyaan adalah 4 pelayan yang menjadi saksi soal keberadaan menara kebahagiaan telah tewas, dan dari kejadian tersebut dia mempunyai 2 analisa. Yang pertama, orang yang menghabisi mereka bukanlah San Gudao, mengingat dia juga membutuhkan 4 pekerja tersebut untuk menemukan jalan masuk ke menara kebahagiaan. Dan itu artinya ada pihak ketiga yang menghabisi mereka dan mengetahui rencana tentang serangga api tank. Lalu analisa yang kedua, jika San Gudao yang membunuh mereka, maka itu berarti mereka sudah menemukan jalan masuk menara kebahagiaan dan tinggal menunggu waktu San Gudao dan komplotannya mengambil serangga api tank. Sembari mencari orang ketiga di balik kasus tersebut, diperlihatkan Tabibli dan Fang yang terus mencari lokasi keberadaan menara kebahagiaan, di mana di sini dia tiba-tiba teringat dengan petunjuk dari salah satu pelayan sebelum meninggal yang intinya menara tersebut sudah tertimbun di dasar sumur. Begitu juga dengan Fang yang merespon penjelasan Tabibli barusan dan teringat dengan rumor tentang sebuah menara yang memiliki mekanisme untuk membuatnya jatuh ke bawah sehingga seolah-olah menghilang. Singkat cerita, setelah mendatangi Departemen Pekerjaan Umum dan melakukan penyelidikan pada peta Istana Kekaisaran, akhirnya Tabibli dan Fang berhasil menemukan lokasi pintu masuk menara kebahagiaan yang ternyata sudah ditutupi oleh seseorang menggunakan batu-batu besar. Tanpa buang waktu, Tabibli dan Fang pun langsung bergegas mencari api tank betina di dalam menara itu sebelum ditemukan oleh San Gudao, dan tidak butuh waktu lama mereka berhasil menemukan wadah Luomo yang sudah berlubang di jasad seorang pria dan menguatkan dugaan mereka bahwa wadah tersebut berisi api tank betina. Namun di sini Tabibli memastikan kalau api tank betina sudah keluar dari tempatnya dan saat ini ada di dalam tengkorak jasad tersebut. Mengingat jika sudah menemukan inang, serangga api tank betina bisa hidup selamanya. Di mana di saat bersamaan, tiba-tiba biksu iblis muncul untuk mengambil tengkorak tersebut. Tanpa biksu iblis sadari, ucapan Tabibli barusan hanyalah omong kosong karena ternyata api tank betina masih berada di wadah Luomo. Pada dasarnya serangga tank akan keluar untuk mencari makanan, namun setelah selesai makan, dia akan kembali lagi ke sarangnya untuk beristirahat. Di mana Tabibli sengaja mengatakan hal itu setelah mendengar ada seseorang yang mengendap-endap mengikuti mereka di balik kegelapan, dan ternyata orang itu adalah biksu iblis. Tentu saja perbuatan Tabibli barusan membuat San Gudao dan antek-anteknya marah besar, di mana di sini San Gudao lalu mengerahkan semua pasukannya untuk memburu Tabibli dan Fang. Sementara itu, Tabibli akhirnya mengetahui alasan menara kebahagiaan menghilang dalam waktu semalam adalah untuk menutupi rahasia besar yang ada di dalam menara tersebut. Karena ternyata rahasia besar di dalam menara kebahagiaan bukanlah emas dan perak, melainkan jasad pria barusan yang merupakan alkemis atau gampangnya peneliti. Tapi karena zaman dahulu akal masyarakat awam belum bisa menerima hal tersebut, sehingga mereka dipanggil dengan penyihir. Jasad tersebut adalah seorang penyihir yang paling terkenal waktu itu dari sekte Nanjin yang bernama Feng Alu, orang yang menciptakan sekaligus mengendalikan serangga api tank, di mana beliau meninggal setelah dijebak oleh selir kaisar di sana.
Jadi dulu, ratusan tahun lalu, dikisahkan seorang kaisar yang bernama Kaisar Guang yang tidak memiliki keturunan sempat membuat menara kebahagiaan sebagai persembahan agar mendapatkan anak. Nah, pada waktu itu, Feng Alu yang menyamar sebagai tukang bangunan berniat masuk ke dalam istana untuk memanipulasi kaisar menggunakan serangga api tank. Namun, alih-alih bertemu dengan kaisar, dia justru bertemu dengan selirnya dan terlibat kasus perselingkuhan. Karena betah, akhirnya Feng Alu pun bersedia menjadi simpanan selir tersebut dan disembunyikan di dalam menara kebahagiaan, di mana ternyata selir itu pun hanya memanfaatkannya untuk membuatnya hamil dan seolah itu adalah anak dari kaisar yang mana nantinya akan membuatnya resmi menjadi permaisuri. Dan setelah selir kaisar itu beneran hamil, dia langsung mengaktifkan mekanisme menara tersebut yang akhirnya membuatnya roboh dan menjebak Feng Alu dengan mengurungnya di dalam menara kebahagiaan yang terkubur di dasar tanah. 对齐了他，一起追逐灭天日。再 Balik ke cerita, sesampainya di luar, mereka justru ditangkap oleh pihak istana karena dianggap sebagai penyusup, sementara wadah Luomo dan api tank disita oleh pemimpin departemen pengawasan. Di sini, Kaisar sempat terkejut ketika mengetahui kalau menara kebahagiaan benar-benar ada, mengingat sebelumnya beliau menganggap kalau menara tersebut hanyalah cerita dongeng biasa. Belum selesai dengan masalah itu, muncul masalah lain di mana seorang prajurit melaporkan kalau Ibu Suri diculik oleh seseorang. Mendengar hal itu, akhirnya pemimpin departemen pengawasan pun bergegas untuk menyelamatkan beliau, sementara Tabib Li dan Fang memanfaatkan momen tersebut untuk kabur. Ternyata kasus penculikan tersebut adalah siasat San Gudao yang bekerja sama dengan 3 pendekar suci demi mendapatkan api tank betina. Meskipun pemimpin departemen pengawasan sempat mengungguli perlawanan dari ketiga pendekar suci, namun tidak dengan biksu iblis dan San Gudao yang berhasil merebut api tank betina dari tangannya. Diperlihatkan juga kemampuan api tank betina tersebut yang mampu membuat semua orang kehilangan kesadaran ketika San Gudao membangunkan serangga tersebut. 书是属于我上古刀的。这武藤果然了得。 Kembali ke Tabib Li dan Fang yang berusaha kabur dari kejaran pihak istana, beruntung mereka berhasil keluar dari sana setelah mendapat bantuan dari putri. Di mana di sini Tabib Li dan Fang memutuskan berpencar sembari menyusun strategi untuk melawan San Gudao yang saat ini sudah menguasai api tank. Tabib Li mencari tutorial bagaimana menonaktifkan serangga tank tersebut dengan mendatangi teman lamanya, sementara Fang pergi menemui ibunya untuk meminta bantuan dan memperingatkan kalau kemungkinan pihak istana akan datang karena sebelumnya dia telah menyelundupkan Tabib Li masuk dalam istana. 好了，那我走了。那完事之后，8路会合。好。